video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan job safety analysis. Di video sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang apa itu bahaya dan juga apa yang harus kita lakukan saat bahaya terjadi. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana teknik membuat dokumen job safety analysis yang baik sehingga bisa memudahkan kita dalam mengimplementasikan JSA. Pembuatan job safety analysis. Bagaimana cara kita membuat JSA? Yang pertama adalah kita harus melakukan listing atau kita harus melakukan dan menganalisa dan membuat list aktivitas pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau mencuci mobil, maka dimulai dari mempersiapkan alatnya, mempersiapkan bahan atau airnya, misalnya dimulai dengan membersihkan mobil yang bagian atas dulu, lalu bagian badan, lalu bagian ban, ya, dan lain sebagainya. Atau kita mau menyapu, kita mulai dengan mempersiapkan alat sapu, lalu kita menyapu, ya. Atau kalau di area pekerjaan tentunya akan lebih spesifik dan lebih panjang lagi proses kerjanya. Ini akan disesuaikan dari proses kerja masing-masing. Berikutnya adalah kita menentukan bahaya dari aktivitas tersebut. Nah, tadi sudah belajar ya, ada 5 kategori bahaya dengan detail-detail bahaya apa saja yang muncul dari kategori tersebut. Silahkan ditentukan bahaya apa yang muncul daripada aktivitas yang sudah kita list down. Berikutnya adalah kita menentukan pengendalian untuk bahaya yang muncul, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mau katakanlah membersihkan mobil, kita menyiapkan peralatannya. Apa nih bahaya yang muncul dari mencuci mobil? Atau kita menyapu, apa bahaya yang muncul dari menyapu? Bagaimana pengendalian terhadap bahaya tersebut? Seperti itu. Berikutnya adalah kita menentukan penanggung jawab dari aktivitas tersebut. Bisa jadi penanggung jawabnya adalah kita sendiri, karena kita adalah yang bekerja sendiri misalnya. Tapi apabila kita bekerja secara tim, maka bisa dialihkan tanggung jawabnya ke orang lain sesuai dengan job desk masing-masing. Oke, kita masuk kepada contoh tabel dari JSA. Ya, misalnya aktivitas yang akan kita lakukan adalah membersihkan kantor. Nah, detail aktivitasnya ada menyapu, ada mengepel contohnya. Mungkin nomor 3 nanti ada membersihkan lemari. Mungkin berikutnya ada melakukan inspeksi housekeeping, mengecek apakah barang-barang ada di sana, dan lain sebagainya. Ya, detail aktivitasnya silahkan di breakdown sesuai dengan detail dari masing-masing pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah bahayanya apa? Oke, bahayanya adalah yang pertama untuk aktivitas kita yang menyapu misalnya, bahayanya adalah bahaya perabotan yang berantakan sehingga bisa menyebabkan kita untuk tersandung. Itu adalah risiko. Tapi bahayanya adalah bahaya perabotan yang berantakan, ya. Atau misalnya ada lagi bahaya debu masuk dalam bahaya fisik, gitu ya. Ada lagi bahaya berikutnya adalah bahaya ergonomis, ya, sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi lelah atau menyebabkan postur janggal. Nah, untuk perabotan apa yang harus kita lakukan? Maka kita merapikan perabotan sebelum kita menyapu. Jangan sampai saat kita merapikan perabotan tersebut, ya, tahu-tahu perabotannya menyenggol tubuh kita atau kita tersandung menyebabkan cedera. Ya, penanggung jawabnya silahkan ditentukan sesuai dengan list pekerjaan masing-masing. Nomor 2 ada bahaya debu. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya debu ini adalah bahaya yang bisa menyebabkan terhirup. Nah, sehingga pengendaliannya adalah kita menyediakan dan menggunakan masker. Ya. Berikutnya adalah bahaya ergonomis dari posisi tubuh yang tidak sesuai dengan standar. Nah, bahaya ergonomis ini bisa jadi karena sapunya yang tidak ergonomis, ya, atau kita terlalu membungkuk. Maka pengendaliannya adalah kita menggunakan sapu yang ergonomis dan juga kita tidak membungkuk saat kita menyapu. Jadi penting sekali kita memilih peralatan yang mau kita gunakan sama teknik kita saat kita menyapu. Oke, atau juga bisa nanti buat atau gunakan alat bantu ya untuk kita bisa membersihkan kalau untuk area-area yang sulit kita jangkau.
Berikutnya misalnya mengepel. Mengepel ada bahaya di sini adalah bahaya lantai yang licin dan juga bahaya yang sifatnya adalah ergonomis. Jadi misalnya lantai yang licin, dengan lantai yang licin ini maka pengendaliannya adalah kita tidak menginjak permukaan yang basah dan juga kita memasang tanda pada area lantai yang basah tersebut sehingga kita tidak terpleset dan orang lain juga tidak terpleset. Ada satu lagi adalah bahaya ergonomi. Ya, jadi di sini juga sama seperti yang pertama saat menyapu, kita harus menggunakan alat pel yang ergonomis dan tidak membungkuk saat kita mengepel. Ya, penanggung jawabnya bisa disesuaikan dengan masing-masing personel yang terlibat. Ini adalah contoh tabel dari job safety analysis. Bisa dibuat dengan lebih custom lagi, boleh-boleh saja. Ya, intinya adalah kita harus membreakdown aktivitas kita apa, bahaya yang terlibat dalam hal tersebut apa, lalu pengendaliannya apa, dan juga siapa penanggung jawab dari aktivitas atau pengendalian tersebut. Berikutnya, implementasinya bagaimana? Nah, JSA ini harus dibuat untuk masing-masing pekerjaan, masing-masing aktivitas. Jadi jangan sampai ada aktivitas yang tidak menggunakan JSA. Berikutnya, semakin detail JSA, maka akan semakin baik tentunya. Karena pengendaliannya juga akan semakin spesifik. Berikutnya adalah libatkan personel terkait dalam membuat dokumen JSA. Kita mau menyapu misalnya, jangan sampai yang membuat JSA-nya adalah orang yang tidak menyapu. Jadi libatkanlah orang yang menyapu atau mengepel. Coba tanya apa yang mereka rasakan. Mereka punya concern apa? Mereka punya perhatian terhadap bahaya yang spesifik jenis apa? Ya, setelah kita berdiskusi, baru kita buatkan JSA bersama-sama, kita libatkan personel tersebut. Oke, ketika sudah dibuat, ya, maka akan menjadi dalam bentuk sebuah dokumen. Nah, dokumen ini hanyalah sebuah kertas apabila tidak kita komunikasikan. Makanya itu komunikasi ini penting sekali agar JSA yang sudah dibuat itu bisa dipahami dengan baik oleh para pekerjanya. Kita berikutnya hanya mulai pekerjaan kalau pengendalian pada JSA-nya sudah dilakukan. Kalau pengendaliannya ada yang belum, maka lebih baik kita berhenti dulu. Kita pastikan kita sediakan atau kita lakukan pengendalian yang sudah ada sehingga pekerjaan kita bisa terlaksana dengan aman. Oke, dan yang terakhir adalah stop pekerjaan apabila saat kita bekerja ditemukan hal-hal yang tidak aman. Nah, penting sekali nih, tiba-tiba kita bekerja menyapu, ya, kemudian tahu-tahu ada yang masuk. Misalnya hewan-hewan, ya, misalnya ular atau kadal, ya, mungkin kita ada yang takut karena hewannya berbahaya, maka kita stop. Ya, berlaku juga untuk aktivitas yang lain. Apabila ada hal-hal yang berbahaya yang belum ada pengendaliannya dan kita rasa itu tidak aman, maka stop dulu pekerjaannya, lalu kita cari pengendalian apa. Nah, kembali lagi ke poin sebelumnya, ya, hanya kita lanjutkan pekerjaannya kalau kita merasa pengendaliannya sudah dilakukan dan situasi sudah berjalan dengan aman. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana membuat dokumen job safety analysis dengan baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.